Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Pernahkah kalian mendengar penyakit turunan? Ya, penyakit itu ada yang mendapat dari orang tua atau keluarga kita, dan ada juga yang karena pola hidup kita yang kurang sehat. Jadi ada dua penyebabnya ya, karena turunan dan non keturunan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan gangguan pada peredaran darah manusia, dan yang kedua menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah non keturunan atau yang bukan keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Sementara kalau yang keturunan artinya mendapat dari keturunan keluarga ya, atau orang tua ya. Ini yang non keturunan. Pertama ada anemia, disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Kalau kamu mengalami gangguan seperti ini, mungkin terkena anemia. Kemudian nomor 2, hipotensi atau tekanan darah rendah, disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ini ngeceknya pakai alat pengukur tekanan darah ya. Kebalikan dari hipotensi ada hipertensi. Kalau tadi rendah, sekarang naiknya tekanan darah yang antaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Hipertensi istilah lainnya tekanan darah tinggi. Dan yang keempat ada leukemia atau istilah lainnya adalah kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. 5. Jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Jika terlalu sering makan makanan yang mengandung banyak kolesterol, akan menyebabkan penyakit ini. 6. Aterosklerosis, penyempitan dan pengerasan pembuluh arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Nah, kondisi ini merupakan penyebab umum dari penyakit jantung koroner. Jadi sebelum terkena jantung koroner, lebih dahulu mengalami penyempitan atau pengerasan pembuluh arteri. 7. Varises. Mungkin kalian pernah ditegur guru olahraga maupun orang tua atau pelatih setelah melakukan olahraga tidak boleh dilipat kakinya, ditekuk nggak boleh. Supaya apa? Supaya tidak varises. Varises yaitu pelebaran pembuluh balik atau vena. Umumnya varises ini terjadi pada wanita hamil dan orang yang terlalu lama berdiri atau jongkok. 8. Hemofilia. Hemofilia ini penyakit yang dari faktor keturunan ya. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka, sehingga ketika lecet
darahnya memancar terus, sulit berhenti. Akibatnya penderita akan mengalami kehabisan darah. Terakhir, yang ke-9, thalassemia. Ini juga merupakan penyakit turunan. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, itu tadi beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Supaya tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut, berikut beberapa usaha untuk mencegah gangguan-gangguan tersebut. Caranya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, diantaranya yang pertama, makan makanan yang bergizi, buah-buah, sayuran. Kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. 3, tidur dan istirahat yang cukup. Tidak bangun sampai malam. Usahakan siang juga tidur ya, tidur siang. Dan yang keempat, tidak mengonsumsi makanan yang berlemak terlalu sering ya. Dan terakhir, pola makan yang sehat. Dijaga, diatur pola makannya sehari paling tidak 3 kali ya, dan itu jaraknya teratur, pagi, siang, sore atau malam. Nah, demikian kegiatan belajar pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.